Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar debat. Ya, mungkin kalian banyak sekali yang sering menonton debat. Kata kunci untuk pembelajaran kali ini yaitu afirmasi, oposisi, mosi, dan netral. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen, menganalisis isi debat, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen dari beberapa pihak. Kemudian yang keempat, mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen. Yang pertama, menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen. Yang pertama, apa itu debat? Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian kita belajar isu, permasalahan, mosi, dan sudut pandang. Debat bermula dari adanya isu atau permasalahan yang layak diperdebatkan, karena permasalahan itu menyangkut kepentingan banyak orang. Berdasarkan isu tersebut dapat ditentukan mosi. Dari mosi itu akan menunjukkan pemihakan terhadap suatu isu, apakah menunjukkan dukungan atau afirmasi atau penolakan, yang disebut dengan oposisi. Kemudian simpulan debat. Simpulan debat di sini ada 3. Yang pertama adalah simpulan memihak. Simpulan memihak itu apa? Simpulan yang diambil dari pendapat yang argumennya dianggap paling kuat, paling sesuai dengan situasi saat ini. Yang kedua adalah simpulan mengambang. Simpulan debat hanya dilakukan terhadap argumen masing-masing mosi. Kemudian simpulan jalan tengah, yaitu simpulan yang diambil dengan mensintesis argumen-argumen dari pendapat yang berseberangan dari pihak afirmasi dan pihak oposisi. Kemudian contoh isu, mosi, dan argumen. Nah, di sini ada isu perlu tidaknya Indonesia mengimpor kedelai. Nah, mosi setuju dan argumennya Indonesia harus mengimpor kedelai karena yang pertama argumennya produk dalam negeri tidak mencukupi. Yang kedua, kualitas lebih baik dan harga lebih murah. Yang ketiga, menyelamatkan produsen tempe dan tahu agar tidak gulung tikar. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah. Kemudian mosi menolak dan argumennya Indonesia tidak perlu mengimpor kedelai karena kedelai bisa diproduksi dalam negeri. Yang kedua, impor kedelai akan mematikan petani kedelai dalam negeri. Yang ketiga, melahirkan ketergantungan terhadap luar negeri. Yang keempat, menguras devisa atau menurunkan nilai rupiah. Alternatif simpulan. Simpulan jalan tengah yang diambil adalah simpulan jalan tengah. Untuk sementara impor kedelai tetap diperbolehkan dalam kondisi benar-benar kekurangan sambil terus berupaya meningkatkan produksi kedelai menuju swasembada kedelai dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Impor kedelai secara bertahap dikurangi hingga akhirnya harus benar-benar swasembada dalam angka yang tidak terlalu lama. Ini adalah contoh isu, mosi setuju, mosi menolak, dan alternatif simpulan. Nah, nantinya kalian ini akan membuat tabel seperti tadi, ada mosi, argumennya, yaitu ada 2 argumen ada argumen setuju dan argumen menolak. Nah, dengan isu-isu seperti ini, perlukah Indonesia mengimpor beras? Yang kedua, perlukah sekolah di Indonesia menerapkan full day school? Nah, nanti kalian kerjakan.
Nah, sekarang kita ke partisipan debat. Ya. Partisipan debat. Ini maaf ya karena itu shape-nya terlalu ke pinggir. Partisipan debat yang pertama adalah moderator. Moderator itu tugasnya yaitu membuka debat itu dengan sapaan, salam, ucapan terima kasih. Ya, menyampaikan isu atau tema debat. Kemudian ada tim afirmasi. Tim ini adalah tim yang menyampaikan mosi persetujuan atau dukungan terhadap isu. Kemudian ada tim oposisi. Tim ini bertugas menyampaikan mosi penolakan atau perlawanan terhadap isu. Kemudian ada juga tim netral. Tim netral di sini opsional, boleh ada, boleh tidak. Ini bertugas mengambil jalan tengah antara pihak yang mendukung dan yang menolak, disertai syarat atau kondisi. Kemudian ada notulis bertugas mencatat pokok-pokok pandangan dan argumen masing-masing pihak. Dan yang terakhir adalah penonton yang bertugas memberi semangat kepada tim yang didukung. Kemudian yang kelima yaitu ciri kebahasaan debat. Ciri kebahasaan debat yang pertama yaitu ragam bahasa baku. Jadi jika kalian berdebat itu debatnya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian lugas dan denotatif. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang konotatif, tapi ini yang lugas ya. Kemudian yang ketiga menggunakan istilah-istilah keilmuan ya, disesuaikan dengan tema atau isu yang sedang diperdebatkan. Kemudian yang keempat menggunakan ejaan yang baku jika itu secara tertulis, intonasi dan lafal yang baku jika itu dilaksanakan secara lisan. Praktek debatnya maksudnya ya. Kemudian yang kelima konjungsi. Kalimat debat itu biasanya tidak lepas dari konjungsi. Yang pertama konjungsi ada konjungsi urutan, penguatan, sebab akibat. Ada juga mungkin konjungsi yang lain ya. Kemudian yang keenam kalimat retoris atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban atau hanya untuk menegaskan suatu pernyataan. Contoh di sini umur ekonomis tablet untuk e-book hanya 3 tahun, sedangkan buku kertas bisa mencapai 10 tahun. Umur ekonomis buku kertas jauh lebih panjang bukan? Nah, jauh lebih panjang bukan? Itu termasuk kalimat retoris ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari kalian ya. Hari ini untuk debat sampai ciri kebahasaan. Nah, minggu depan kalian ibu bentuk kelompok dan langsung praktek berdebat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.